Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ayat 9 saya ambil dari terjemahan IMB. Ayat ini berkata begini, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya sendiri orang benar dan memandang rendah orang-orang lain, dia mengatakan perumpamaan ini. Nah, saya mau cerita tentang dua orang. Satu kali ada dua orang masuk ke dalam bait suci. Yang seorang itu adalah orang Farisi. Dia melangkah dengan percaya diri, maju ke depan. Sementara orang pemungut cukai cuma di belakang. Mau melangkah lebar pun kayaknya nggak berani, setengah langkah. Di setengah langkah masuk, cuma tertunduk. Nggak ada sedikit pun yang bisa dianggap sebagai sesuatu yang memang beda sekali. Itu orang Farisi. Saya pemungut cukai, tanganku berdarah, uangku berdarah, hidupku berdarah, semuanya dosaku besar. Dia coba tunduk begini. Sementara si orang Farisi dengan percaya diri mengangkat tangan, wajahnya juga lihat langit. Itu gambaran tentang perumpamaan itu. Tapi kita harus bisa bedakan nih, ketika kita bahas tentang anugerah, kita harus bisa bedakan mana yang anugerah dan mana yang bukan. Kalau kita gak bisa bedakan mana kebenaran tentang anugerah dan yang bukan, maka kita gak tahu perbedaan hal itu. Kita harus tahu di mana titik anugerah, di mana titik bukan anugerah, supaya kita mengerti bagaimana hidup di hadapan Tuhan. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa. Katanya begini, ya Elohim, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak seperti orang-orang lain yang serakah, tidak jujur, pejina, atau dia melirik ke belakang sedikit seperti pemungut cukai yang di belakang. Si pemungut cukai mendengar doa itu langsung yang tadinya sudah membungkuk tambah membungkuk. Karena lihat, ini sempurna, di depannya sempurna, dia nggak punya apa-apa, nggak ada sesuatu pun yang bisa dibanggakan, nggak ada satu pun yang bisa dikatakan sebagai ibadah. Datang kepada Tuhan juga dengan minder, dengan perasaan bersalah yang besar. Sementara si pemungut cukai itu melihat kehidupan yang sempurna di depan. Jadi ketika orang Farisi berkata seperti pemungut cukai, itu benar-benar membuat dia makin drop, makin anjlok, makin membuat dia gak ada artinya hidup ini. Tapi lihat, kebenaran ini lebih jauh. Apa yang sebenarnya orang Farisi itu tonjolkan? Ia mengukur kehidupan dengan besar kecilnya dosa. Dia mengukur kehidupan dirinya dengan orang yang melakukan banyak sedikitnya dosa. Nah, itu bisa terjadi di gereja. Jadi kalau hari ini kita memandang aku lebih baik dibandingkan dengan si A, si B, si C, si D, saudara, itu bukan anugerah. Setiap kali kita mulai membandingkan diri kita dengan banyak sedikitnya dosa, besar kecilnya dosa, itu jelas bukan anugerah. Lalu orang Farisi berdoa lagi, aku berpuasa 2 kali dalam seminggu, aku memberikan persepuluhan dari semua yang aku hasilkan. Pertanyaannya, apa yang sedang dia lakukan? Dia sedang menonjolkan apa yang dilakukan merupakan aktivitas pelayanan. Ada orang-orang berkata begini, aku lebih baik, bukan saja dosaku sedikit, tapi aku rajin lebih daripada orang-orang yang ada di tempat ini. Orang lain masih belum bangun, aku sudah bangun. Orang lain masih kucek-kucek mata, aku sudah menyembah Tuhan. Kurang apa aku ini? Nah, kalau ada orang sudah berkata itu bukan anugerah. Mengukur segala sesuatu dengan ukuran apa yang kita lakukan kepada Tuhan, itu bukan anugerah.